Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 2 ayat yang ke-23 sampai dengan 28. Kemudian disambung lagi pasal yang ketiga sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat 6. Ada dua judul perikop. Judul perikop pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Perikop yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati di sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orangnya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluar orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan mau mengedepankan firman ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Salam dan juga selamat hari Minggu untuk kita. Pemberitaan firman Tuhan kita ini mengangkat tema, yaitu memaknai atau menghayati makna Sabat. Sekali lagi, menghayati makna Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara mengerti akan hari Sabat? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, hari Sabat itu bisa kita lihat bahwasanya itu diartikan dalam Perjanjian Lama. Bahasa Ibrani itu diartikan sebagai ungkapan atau ditujukan kepada bangsa Israel, di mana hari Sabat itu adalah hari di mana bangsa Israel itu memakai waktu itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga bukan kepada konteksnya dulu itu kepada bangsa Israel, tetapi sekarang dan zaman-zaman sekarang hari Sabat itu dihayati sebagai hari di mana hari istirahat, hari di mana kita memuliakan dan memuja nama Yesus di dalam ibadah, baik itu gereja, bernyanyi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah pada pemberitaan firman Tuhan kita ini tentang ada dalam dua perikop. Yang pertama itu tentang dari murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, pertanyaan penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah murid-murid Yesus memetik gandum itu adalah hal yang salah dilakukan dalam hari Sabat? Apakah itu harus benar dilakukan ketika hari Sabat muncul, mereka memetik gandum? Apakah itu benar untuk dilakukan? Padahal kan sejatinya tadi kan, kalau kita maknai hari Sabat itu adalah hari istirahat, hari di mana kita memuliakan dan memuji nama Yesus. Jadi kita tidak melakukan yang namanya bekerja, bersekolah dan sebagainya, tetapi hari Sabat adalah hari istirahat, hari di mana kita memuliakan dan memuji nama Tuhan, begitu. Nah, karena di dalam pemberitaan firman Tuhan kan banyak orang Farisi berkata kepada Tuhan, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, pertanyaan besar, itu kenapa? Orang-orang Farisi bertanya,
Lah, kok mereka murid-murid Tuhan bekerja pada hari Sabat? Apakah itu harusnya kan adalah di mana mereka mengerti atau tidak dari arti makna Sabat ini? Sesungguhnya Tuhan langsung menjawab. Karena begini kata Tuhan di dalam ayat 25. Ayat yang ke-25. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Nah, apa maksud dari perkataan Tuhan di dalam ayat 25 ini? Lihatlah Daud ketika ia dan para pengikutnya kelaparan begitu. Apa yang mereka lakukan? Nah, ketika Tuhan menjelaskan itu, saya bisa merefleksikan bahwasannya ketika Tuhan menjawab demikian kepada orang Farisi, kita bisa merefleksikan atau saya bisa merefleksikan bahwasannya ketika Daud dan para pengikutnya itu didatangkan atau dilanda yang namanya masa-masa kelaparan, mereka itu sebelum datangnya masa-masa kelaparan, mereka itu bekerja mencari yang namanya kebutuhan pokok sebelum datangnya masa kelaparan. Dan mereka lakukan itu pada hari Sabat. Nah, apakah itu sejatinya harus tidak boleh dilakukan atau dilakukan? Nah, makanya muncul pertanyaan, apa yang mereka lakukan itu? Apakah mereka tidak baca akan peraturan dari hari Sabat? Kata orang-orang Farisi. Makanya kan kata Tuhan, kalian tidak lihat dan kalian tidak baca apa yang dilakukan Daud bersama pengikutnya ketika mereka masa dalam kelaparan begitu. Nah, mereka ya ketika masa kelaparan itu ya mereka makan dan juga mereka melakukan kegiatan seperti biasa begitu, dan tidak ada halangan sama sekali yang mengganggu pada hari Sabat mereka lakukan begitu Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya kan dalam ayat yang ke-27 dikatakan Tuhan lagi adalah hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Minggu, hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari istirahat. Jadi kedatangan hari Sabat itu didatangkan untuk kepada manusia, dan manusia memaknai hari Sabat itu, kembali lagi saya katakan, manusia memaknai hari Sabat itu sebagai hari istirahat, hari di mana kita memuliakan dan memuji nama Tuhan begitu. Jadi kita tanpa melakukan kegiatan begitu. Nah, pertanyaannya, konteksnya tetap kenapa mereka masih bekerja? Kenapa bisa mereka melakukan kegiatan begitu? Padahal kan apakah mereka tidak tahu akan hari Sabat begitu? Nah, mungkin kalau kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengerti dari hari-hari Sabat ini atau perkataan dari Sabat ini? Mungkin bisa menjawab dalam perkataan hati kita masing-masing, tetapi makna dari hari Sabat itu adalah hari istirahat di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari tersebut. Nah, kemudian pada perikop yang kedua kan dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang patah tangannya. Nah, kan dalam bait Allah Tuhan melihat bahwasanya ada orang yang baru saja mengalami yang namanya kecelakaan dan tangannya itu mengalami patah begitu. Nah, ketika di situ ada Yesus menyuruh dia begini, mari berdirilah engkau di tengah. Seketika juga orang yang patah tangannya itu langsung berdiri di tengah di hadapan Tuhan. Nah, dalam penyembuhan yang Yesus lakukan, tidak ada kata yang namanya orang Farisi itu ada. Kenapa? Di mana situ ada Yesus, orang Farisi pasti ada. Karena kan di dalam ayat 2 dikatakan tadi adalah mereka mengamati Yesus. Apakah ia melakukan penyembuhan dalam hari Sabat? Kalau ia lakukan penyembuhan dalam hari Sabat, maka mereka akan bersiap untuk menjebloskan dia ke dalam hal membunuh Yesus begitu. Nah, suatu sedikit pemahaman bahwasanya Yesus ternyata memang menyembuhkan orang yang patah tangan ini di dalam hari Sabat. Nah, sejatikannya lagi orang Farisi itu bilang, yang engkau lakukan itu Tuhan adalah salah. Masa engkau sendiri tidak mengerti akan hari makna Sabat itu sendiri? Tetapi Tuhan langsung melawan dan berkata kepada mereka, manakah yang dalam ayat keempat dikatakan Tuhan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Nah, mereka akan bingung gitu. Dan juga ketika Tuhan mengatakan demikian,
dia itu berkata sedemikian rupa kepada orang Farisi sambil marah. Mana yang lebih penting? Pada hari Sabat engkau lakukan adalah melakukan yang jahat, melakukan yang baik, menyelamatkan orang atau membunuh orang. Manakah yang kau pilih? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Kemudian dikasih pilihan ke-3 dan 4. Berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka terdiam. Karena di situ Tuhan mengalami yang namanya kesedihan. Tadi gara-gara ada seorang umat Tuhan itu mengalami patah tangan. Dan kemudian harusnya kan Tuhan mengalami yang namanya kesedihan. Tetapi gara-gara orang Farisi itu menanyakan demikian, Tuhan langsung murka dan juga berkata dengan keras, manakah sekali lagi, manakah yang engkau lakukan di hari Sabat? Melakukan kebaikan atau orang melakukan kejahatan? Atau ada 2 pilihan lagi, menyelamatkan orang atau membunuh orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ emosi Tuhan bercampur rata. Ada berduka cita, ada juga emosi marah. Nah, pada saatnya ketika itu, meskipun Tuhan dalam posisi berduka cita dan marah, tetap Tuhan menolong dan menyembuhkan tangan orang yang patah tangannya itu. Dan seketika juga Tuhan menyuruh, ulurkanlah tanganmu itu. Dan seketika juga tangan orang itu langsung sembuh. Dan pada akhirnya kan orang-orang Farisi itu keluar dan menemui orang-orang Herodian dan merencanakan untuk membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 2 perikop ini kita bisa belajar bahwasanya memang hari Sabat itu adalah hari di mana kita itu adalah hari istirahat, hari di mana kita menjadikan diri kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tetapi kenapa dengan Tuhan itu melakukan mujizat di hari Sabat? Mengapa demikian? Nah, sejatinya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan melakukan yang namanya tadi murid-murid melakukan memetik gandum, kemudian Tuhan melakukan penyembuhan kepada orang yang patah tangan begitu? Karena itu adalah bentuk kasih Tuhan, bentuk kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Karena melalui apa yang dikatakan Tuhan dalam hari Sabat ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar kita itu berbuat baik kepada banyak orang. Meskipun kita tidak berbuat yang namanya kegiatan dan sebagainya, tetaplah kita berbuat baik kepada banyak orang. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, kita selamatkan dia sehingga dia tidak mengalami yang namanya kesusahan lagi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kan kalau kita memaknai dalam kisah Kejadian, kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, isi bumi ini, kan hari ke-7 kan Tuhan istirahat. Tanpa Tuhan di situ berdiam diri tanpa melakukan yang namanya kegiatan apapun, karena Tuhan sudah menyelesaikan yang namanya tugasnya dalam menciptakan manusia, hewan, langit, terang, gelap dan sebagainya. Nah, beda konsepnya dengan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah sebuah kisah atau sebuah kitab yang mengisahkan Tuhan dari yang kita bisa lihat dari konteks Perjanjian Lama dan konteks Perjanjian Baru. Karena kan kalau kita belajar tentang kisah Yesus, itu kebanyakan pasti ada di dalam karya-karyanya, itu ada di dalam Perjanjian Baru. Sedangkan di Perjanjian Lama hanya di dalam kitab Kejadian mungkin dan juga kitab Keluaran. Ada banyak juga memang kisah-kisah Tuhan dalam melakukan mujizat begitu, baik itu dalam mengubah air menjadi anggur, memberikan tulah kepada bangsa Firaun gara-gara Firaun tidak mau membebaskan bangsa pilihan Tuhan dan sebagainya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita maknai makna hari Sabat ini dengan baik begitu. Lakukanlah apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kalau ada orang kesusahan, ada orang mengalami yang namanya sakit parah dan sebagainya, kita selamatkanlah dia. Selagi kita ada di sekitar situ, kita tolong dia dan kita bawalah orang tersebut ke rumah sakit terdekat, karena itu adalah bentuk kasih Tuhan, ada bentuk kasih nyata kita kepada orang tersebut, sehingga nyawa orang tersebut bisa diselamatkan meskipun lagi kritis begitu. Nah, janganlah kita mencontoh seperti orang Farisi Bapak Ibu Saudara yang mengatakan gini tapi nggak ada buktinya, tetapi juga mereka mengelakkan supaya Tuhan itu yang bersalah. Sejatinya Tuhan itu tidak pernah salah. Dan sekali lagi saya katakan, memang hari Sabat itu adalah hari istirahat, tetapi
Tuhan menjadikan hari Sabat itu adalah hari di mana Tuhan itu banyak melakukan mujizat. Contohnya dalam hal memetik gandum, menyuruh murid-muridnya untuk memetik gandum, dan Tuhan menyembuhkan tangan orang yang patah. Begitu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya mengajak kepada kita semua untuk memaknai makna hari Sabat hari ini, pada makna hari Sabat, dan kiranya tetaplah kita terus yang namanya tetap mengandalkan Tuhan, tetap terus yang namanya lakukanlah hal dan kebaikan kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.